Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. فإن من أخلاق الجميلة التي وصف الله بها أنبياء. Di antara akhlak yang indah, akhlak yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkannya kepada para nabi. Sehingga Islam ini selalu mengedepankan berkaitan dengan masalah akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi ini, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan tidak ada contoh yang terbaik, panutan terbaik yang bisa kita ambil melebihi panutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Bahwasanya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Yaitu mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengharapkan dengan pertemuan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Dan mereka yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika para sahabat datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui bagaimana akhlak, bagaimana perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita melihat Al-Qur'an, di sanalah terdapat semua akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa ibaduhul mu'minin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifat akhlak yang baik kepada para nabinya dan juga kepada para hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak tersebut adalah al-amanah. Bagaimana seseorang dia menjaga amanah. Kalau pelakunya dikatakan sebagai amin, yaitu orang yang terpercaya, orang yang mengemban amanah dikatakan sebagai amin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifat ini yang pertama kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-22, ya Allah berfirman, "Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan." Dan ingatlah ketika Nabi Muhammad Musa alaihissalam menuju kepada negeri Madian, ketika dia diusir oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena takut kepada Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam beliau keluar ya dari negerinya menuju negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Ini akhlaknya para nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam setiap geraknya
selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan ketika pertama kali masuk ke dalam negeri Madian, qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memimpinku, ya, menunjukkan kepada aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Minta kepada Allah jalan yang benar. Asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yaskun. Dan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai di sumber airnya, ya, sampai sumber air di negeri Madian, wajada 'alaihi ummatan minan nas yaskun. Nabi Musa mendapati ada manusia yang dia memberikan minum kepada binatang ternaknya. Wajada 'alaihi ummatan minan nas yaskun. Wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan. Dan mereka di belakang gerombolan manusia tersebut ada dua wanita yang juga menunggu mengantri untuk memberikan minum kepada binatang ternaknya. Maka Nabi Musa mendatangi dua wanita tersebut. Qala ma khatbukuma? Apa tujuan kalian di sini? Maka dua wanita ini mengatakan, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Bahwasanya kami datang ke sini untuk memberikan binatang ternak, dan kami tidak bisa memberikan minum kecuali manusia ini, orang-orang ini sudah pulang ke rumahnya, karena tidak mau berkumpul dengan laki-laki yang lainnya. Jadi disebutkan bahwasanya tempat untuk mengangkat air tersebut itu diangkat oleh 10 orang. Ya, diangkat oleh 10 orang. Tetapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa mengangkat, ya, tempat tersebut dengan tangan kanannya. Ya, seorang ini. Kemudian wa abuna syekhun kabir. Dan dua wanita ini mengatakan bahwasanya ayah kami ini yaitu orang yang sudah tua renta, yang tidak memiliki kemampuan. Fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam memberikan bantuan kepada mereka untuk memberikan binatang ternak minumnya, dibantu oleh Nabi Musa. Tsumma tawalla ila ardh. Selesai memberikan minum kepada binatang ternaknya, maka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam kembali ke tempat yang awal dia berangkat, yaitu di tempat yang teduh, di bawah pohon. Dia duduk di sana, ya. Tsumma tawalla ila ardh faqala, dan dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, bahwasanya aku membutuhkan atas kebaikan yang telah Kau turunkan kepada aku. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di negerinya orang, negeri Madian, seorang diri. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut mendekat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka wanita ini mengatakan, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bahwasanya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan atas apa yang engkau lakukan kami. Ya, bahwasanya ayahnya dua wanita ini ingin memberikan imbalan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam atas kebaikannya. Fajat ihdahuma tamshi ala istihya. Ya, salah seorang dari wanita ini berjalan dalam keadaan malu-malu. Ini sifat di antara wanita yang beriman. Di antara sifatnya apa? Al-haya. Dia memiliki sifat malu. Sambil disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara berjalan wanita tersebut. Tamshi ala istihya. Yang dia berjalan di atas, ya, malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu, dan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang ke dalam rumah dua wanita ini, wa qassa alaihi al-qasas, dan bertemu dengan orang tuanya. Ketika bertemu dengan orang tuanya, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam bercerita atas kejadian yang telah dia lalui tentang kisahnya bersama Fir'aun dan para tentaranya di negerinya saja. Menceritakan semuanya. Wa qassa alaihi al-qasas, qala la takhaf, najawta min al-qawmi adh-dhalimin.
Maka orang ini mengatakan la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumidz zalimin, engkau telah selamat dari makarnya orang-orang yang berbuat zalim. Qalat ihdahuma ya abadi istajir. Maka berkatalah salah seorang dari wanita ini, ya abadi, wahai ayahku, istajir, jadikanlah dia seorang pekerja. Ya abadi istajir, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Bahwasanya sebaik-baik pekerja yang telah engkau kerjakan adalah al-qawiyyu al-amin. Yang pertama, dia kuat fisiknya, kuat akalnya, dan yang kedua al-amin, yaitu mereka yang terpercaya. Ini dua sifat ini. Inna khairu man istajarta al-qawiyyul al-amin. Padahal baru ketemu. Wanita ini baru ketemu bersama Nabi Musa alaihissalam. Melihat dari perangainya, melihat dari akhlaknya, maka wanita ini bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki dua sifat, al-qawi al-amin, yang dia kuat dan juga terpercaya. Maka ayahnya mengatakan, qala inni urid an unkihaka ihda ibnatayya hatayn. Bahwasanya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang wanita, salah seorang putri. Ayahnya juga baru mengenal Nabi Musa alaihissalam, tapi langsung ingin dinikahkan dengan putrinya. Ini uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj. Yaitu dengan syarat engkau bekerja bersama aku selama 8 tahun. Ya. Ini maharnya. Jadi boleh seseorang itu maharnya selain uang, boleh juga maharnya yaitu perjanjian, entah itu bekerja atau yang lainnya. 8 hijaj. Wa in atmamta 10 fa min 'indi. Dan apabila engkau sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu terserah. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Bosnya aku ini tidak ingin memberikan kesulitan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas salihin, dan kelak engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Qala dzalika baini wa bainak. Maka ini antara diriku denganmu. Ayyamal ajalain qadaitu fala udwana 'alai. Maka dua masa di antara dua masa tersebut mana yang aku sempurnakan, fala udwana 'alai. Maka tidak ada permusuhan di antara kita. Wallahu a'lam naqulu wakil. Bahwasanya Allah itu menjadi saksi atas apa yang telah kita ucapkan. Ya. Sehingga di sini masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, di antara sifat yang tercatat di sini apa? Al-qawi al-amin. Itu orang yang kuat dan terpercaya. Ini sifat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa wasafa biha Yusuf fi qaulihi ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan sifat ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah katakan dalam surat Yusuf ayat yang ke-54. Allah berfirman, "Wa qala al-maliku tuni." Ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam terbukti tidak bersalah, ya, sudah dikeluarkan dari penjaranya, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Maka rajanya mengatakan, datanglah Yusuf. Wa qala tuni astakhlishu li nafsi. Aku akan memilih Yusuf untuk diriku. Falamma kallamahu, dan ketika raja ini dia berbicara kepada Nabi Yusuf alaihissalam, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka engkau Yusuf mulai saat ini di sisi kami memiliki jabatan kedudukan yang tinggi, amin, dan juga terpercaya. Orang itu kalau sudah terpercaya, amin, maka dimanapun dia berada, maka orang yang ada sekelilingnya akan merasakan ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang berkhianat. Bahkan ketika dia berada di kedudukan yang paling rendah pun, maka orang-orang di sekitarnya tidak akan pernah merasakan tenang. Maka sifat al-amin ini selalu Allah SWT sebutnya di dalam Al-Quran karena pentingnya. Kemudian wa kadzalika ghairuhuma minar rusul salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Begitu juga rasul-rasul yang lainnya, seluruh utusan
Subhanahu wa taala yang telah Allah utus, haitsu kana kullu wahid minhum yuqimul hujjah ala qaumihi biwujubi ta'ah. Ketika semua memerintahkan kepada kaumnya untuk senantiasa taat kepadanya dan taat kepada perintah Allah, li'anna Allah ittamanahu ala risalati, karena Allah memberikan amanat kepada para rasul ini untuk menyampaikan risalahnya Allah. Ya, jadi Allah ini sudah mengambil mitsaq, itu perjanjian kepada para nabi dan orang-orang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan ilmunya, menyampaikan risalahnya. Wala yaktumuna, dan tidak boleh seseorang itu menyembunyikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-107 dan yang 108. Seluruh rasul mengatakan inni lakum rasulun amin, bahwasanya aku ini merupakan utusan Allah amin, yang terpercaya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan. Ya, jadi para nabi itu memberikan penekanan kepada seluruh kaumnya bahwasanya aku ini terpercaya. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada seluruh rasul. Wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fi qaumihi qabla risalah wa ba'daha. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi, bahkan setelah diutus sebagai seorang nabi, masyhuran bainahum bi annahu amin, telah terkenal di antara kaumnya bahwasanya dia adalah orang yang sangat terpercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana an-nas yakhtarunahu lihifdzi wada'ihim, bahwasanya manusia saat itu memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menitipkan barang titipan mereka. Ya, kalau sekarang kita ingin menitipkan barang kita di mana? Di mana? Storage. Jasa kurir. Ini nih, mereka orang jahiliyah dahulu. Ya, apabila mereka ingin safar tidak akan mungkin barang mereka itu akan dibawa bersama safar mereka. Jadi mereka ingin menitipkan barang-barang mereka yang berharga. Siapa yang mereka pilih? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pilih Nabi Muhammad. Sebelum diutus, bahkan setelah diutus sebagai seorang nabi, dititipkan barang titipannya. Walamma hajara Nabi wakkalat Aliyan raddal wada'i ila ashabiha. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkan, mewakilkan seluruh barang titipan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua barang titipan, dikembalikan tanpa tersisa sedikit pun. Wa Jibril alaihi salam, begitu juga malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah, sampai malaikat Jibril dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Amin, Ruhul Amin. Ruhul Amin, ini julukan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala mulai dari atas sampai yang bawah itu mereka adalah Al-Amin. Mereka semua terpercaya. Kalau kita tahu bagaimana akidahnya orang Syiah, yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam salah di dalam memberikan risalah, menitipkan risalah. Padahal Allah sudah mengatakan malaikat Jibril Al-Amin, ya, terpercaya juga, sangat-sangat terpercaya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad." Di antara sifatnya malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak akan pernah durhaka atas apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu selalu melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, itu semua dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin para malaikat ini siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga malaikat Jibril dijuluki Ruhul Amin. Ya, Ruhul Amin. Sebagaimana Allah katakan,
dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 sampai 194. Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bahwasanya dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, Rabbil alamin, dari Tuhan alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang telah Allah turunkan kepada ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kemudian diturunkan kepada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW agar engkau menjadi munzirin, yaitu memberikan peringatan kepada para manusia. Ya, jadi Al-Quran ini diletakkan di dalam dadanya Nabi Muhammad SAW, dan juga ada orang-orang yang memiliki ilmu. Fi suduril ladzina utul ilm, yaitu Allah letakkan, Allah jaga Al-Quran itu di dalam hati-hati orang yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Ya, Allah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Abdullah bin Abbas. Riwayat dari Bukhari dan Muslim dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala akhbarani Abu Sufyan anna Hirbal qala lahu. Bahwa Abu Sufyan bin Harb itu menceritakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika dia bertemu dengan Raja Romawi Heriklus. Dia bertemu dengan Raja Romawi. Dan Raja Romawi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak, menunjukkan kebenarannya Nabi Muhammad SAW. Heriklus mengatakan, "Sa'atu kama ya'murukum." Aku bertanya kepada kalian, apa yang telah diperintahkan oleh para kalian. Jadi orang-orang dahulu mereka itu sangat takut dengan dosa bohong. Ya, dengan kata dusta dan khianat, mereka itu sangat menakuti. Karena ketika mereka sudah dicap sebagai orang yang khianat, sebagai orang yang tidak terpercaya, maka dia akan dikucilkan. Dia akan dikucilkan, tidak dilihat sama sekali. Maka Heriklus berkata, "Mata ya'muru?" Apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, "Faza'amta annahu amarakum bis-shalah." Bahwa Nabi kami ini memerintahkan kepada salat, wasidq, dan benar, wal afaf, dan menjaga diri, wal wafa bil ahd, dan selalu menepati janjinya, wa ada'il amanah, dan selalu menepati amanah. Qala wa hadhihi sifatun nabi. Maka Heriklus mengatakan ini semua adalah sifatnya Nabi. Wa hadhihi sifatun nabi. Ada'il amanah, menunaikan amanah, al-amin, bisa terpercaya. Ini adalah sifatnya para nabi, sifatun nabi. Wahia min sifatil mu'minin muflihin. Dan ini juga di antara sifatnya hamba Allah yang beriman, wa muflihin, yaitu mereka yang beruntung. Ya. Beruntung ini enak. Seseorang kalau beruntung itu lebih dari kecerdasan yang telah Allah berikan kepada mereka. Kita enak diberikan Allah sebagai orang yang pintar atau orang yang beruntung. Enak beruntung. Ya. Orang kalau sudah beruntung ini subhanallah, nikmat dia, dikelilingi oleh kenikmatan. Ya. Belum tentu orang yang memiliki nikmat itu beruntung. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Ini Allah ceritakan, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama Allah katakan, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu mereka yang senantiasa khusyuk di dalam salat mereka. Ya, kita ini termasuk di dalam ini semua atau bukan? Nanti kita akan pilih. Ya, masuk berapa kita? Masuk semua atau tidak masuk semua? Ya. Yang pertama, karena yang tahu diri kita sendiri. Ya, yang tahu diri kita sendiri. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu mereka itu selalu berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dunia mereka, tidak bermanfaat untuk akhirat mereka, maka mereka tinggalkan. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu mereka senantiasa menunaikan zakatnya. Waktunya mengeluarkan zakat, mereka keluarkan. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun.
yaitu mereka yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka letakkan kepada istri-istri mereka atau budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka mereka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, barang siapa yang meletakkan di selain yang telah Allah sebutkan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Adun. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu mereka senantiasa menjaga amanat mereka dan janji mereka tunaikan. Ya, ada janjinya mereka tunaikan, ada amanatnya mereka tunaikan. Kemudian yang keenam, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, yaitu mereka senantiasa menjaga sholatnya, nggak bolong-bolong sholatnya. Waktunya sholat dia melaksanakan tepat pada waktunya, selalu dijaga sholat 5 waktu ini tadi. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Apa balasan bagi mereka yang memiliki 6 sifat ini? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Karena kita ini kalau sudah memiliki angan-angan punya warisan dari keluarga kita, ya, senangnya luar biasa. Bahkan kita tunggu-tunggu itu warisan itu, kapan turunnya warisan ini, ya. Sedangkan Allah mengatakan ulaika humul warithun, 6 orang ini tadi, 6 sifat ini tadi, mereka itu akan mendapatkan warisan. Apa warisannya Allah? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka itu akan mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus dan mereka kekal di dalam. 6 sifat ini saja kita jaga. Ya. Mulai sekarang insyaallah, mulai detik ini kita jaga sifat ini. Sebelumnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita buka lembaran baru. Sifat ini kita jaga. Ya, 6 sifat ini kita jaga dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus, a'lal jannah. Surga yang paling tinggi derajat, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul jannata firdaus." Apabila kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus, minta sama Allah. Fa innaha a'lal jannah, karena surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa bi hadhil amanah yuhfazud din. Dengan adanya amanah ini, maka agama ini akan terjaga, tidak akan ternoda. Orang yang dia mengemban agama dan dia memiliki sifat al-amin, maka agama itu sendiri akan terjaga. Wal a'rad, dan kehormatan manusia itu juga akan terjaga. Banyak sekali manfaatnya orang kalau amin ini, banyak sekali. Agama akan terjaga, kehormatan manusia akan terjaga, wal amwal, dan juga harta manusia itu akan terjaga. Wal arwah, dan juga ruh manusia itu juga akan terjaga. Wal ma'arif wal ulum, dan juga pengetahuan, ilmu pengetahuan ini juga akan terjaga. Wal wasaya wa syahadah wa kitabah, bahkan persaksian. Ya, kalau ada persaksian di dalam pengadilan, kalau orang yang bersaksi ini bukan orang yang amin, orang yang amanah, maka tidak akan terjaga. Dan juga al-kitabah, orang yang menulis. Ya, orang yang menulis kitab, maka ketika dia memiliki sifat al-amin, maka kitabahnya ini, tulisannya ini akan terjaga. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, Allah mengatakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat ini kepada manusia, kita sebagai manusia itu diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah memberikan tawarannya kepada manusia, Allah memberikan tawarannya kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Amanat ini yang akan Allah berikan, karena Allah tahu ini amanat yang sangat berat. Ya, amanat yang sangat berat. Allah berikan kepada gunung, langit, yang bumi.
Fa'abaina an yahmilna. Mereka semua menolak untuk mengembannya. Fahamalahul insan, maka diambil sama manusia amanat ini. Maka apa yang Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah manusia yang banyak zalim. Berbuat zalim itu selalu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini bukan tempat diletakkan oleh manusia. Ini sifat dasarnya manusia. Jahulah, dan mereka itu jahil, tidak mengetahui. Seakan-akan mengetahui, tetapi pada dasarnya tidak mengetahui. Innahu kana zaluman jahula. Sehingga para mufassir ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan al-ma'na anna Allah 'arada ta'atahu wa fara'idahu 'ala samawati wal ardi wal jibal. Bahwasanya Allah ini memberikan tawaran kewajibannya dan ketaatannya kepada langit, bumi dan gunung. Ala annaha ahsanat uthibat wa jawzidat. Dan ketika mereka berbuat baik, mereka melakukan apa yang telah Allah perintahkan, maka mereka akan diberikan pahala oleh Allah. Allah akan memberikan balasan kepadanya. Wa in duyi'at uqibat. Dan ketika mereka menyia-nyiakan amanat tersebut, maka mereka akan diazab oleh Allah. Fa'abat hamalaha syafqan minha. Maka mereka bertiga, mereka tidak mampu untuk mengembannya. Alla taquma bil wajib 'alaiha. Ya, karena mereka tidak bisa menjalankan kewajiban tersebut. Wa hamalaha Adam, maka diemban oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Innahu kana zaluman li nafsihi. Karena Nabi Adam zaluman, ya, berbuat zalim terhadap dirinya. Jahulan billadhi fihi al-haq, yaitu dia jahil karena batasan yang tidak diketahui yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doanya Nabi Adam apa? Ketika keluar dari surga, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila Engkau tidak memberikan ampunan dan tidak memberikan rahmat kepada kami, dan kami ini termasuk orang-orang yang paling merugi. Tahu Nabi Adam, zalamna anfusana, ya, menzalimi diri sendiri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawahu Tabrani في المعجم الكبير من حديث شداد ابن عوس. Dari hadis Shaddad ibn Aus, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwal ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Bahwasanya yang pertama kali yang akan ditarik, dicabut oleh Allah di dalam agama kalian itu adalah sifat amanah. Kalau Allah ingin keburukan kepada hambanya, maka sifat pertama yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat amanah. Dia tidak lagi dipercaya di dalam urusan agamanya, di dalam urusan dunianya, di dalam urusan akhiratnya, dia tidak lagi dipercaya. Wa akhbar Nabi anna faqdal amanah min alamat as-saah. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hilangnya amanat ini di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ya, hilangnya amanat, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Farah al-Bukhari min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an as-sa'ah. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hari kiamat. Faqala, maka Nabi mengatakan, idza dhi'atil amanah fantadhir as-sa'ah. Ketika amanah itu disia-siakan, disepelekan, ya, tidak diutamakan, tidak diagungkan, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancurannya. Maka sahabat ini mengatakan, kaifa idu'atuha? Bagaimana seseorang yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah tersebut? Qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika suatu urusan, suatu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, maka tunggulah kiamat. Berapa banyak, ya, di atas muka bumi ini mereka yang bukan ahlinya diberikan amanat, maka dia tahu apa yang dia lakukan, ya, sehingga kerusakan yang terjadi lebih besar daripada perbaikan yang akan dia lakukan. Ma yufsidu aktsar mimma yuslih, ya, apa yang dia rusak
itu lebih banyak dari apa yang akan dia perbaiki. Kemudian wa akhbara Nabi anna ida'atul amanah min alamatin nifaq. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya menyia-nyiakan amanat ini di antara tanda orang munafik. Dia itu orang munafik apabila menyia-nyiakan amanat. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ayatul munafiq tsalatsa. Bahwa ciri tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia akan mengingkari. Wa idza tumina khan. Ketika dia diberikan amanat, dia akan berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab. Dan ketika berbicara, dia akan berbohong. Ini semua berkaitan dengan hak-haknya manusia. Berbicara bohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diberikan amanat dia mengingkari berkhianat. Ya, ini sifat semua berkaitan dengan urusan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qad dzukiratil amanah fil Qur'an ala thalathatil awjah. Bahwasanya amanat ini di dalam Al-Qur'an disebutkan dari 3 sisi. Ya, kita mengenal amanat dalam Al-Qur'an tidak keluar dari 3 hal ini. Yang pertama, al-maqsud al-wada'i, yaitu yang berkaitan dengan barang titipan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Bahwasanya Allah perintahkan kepada kalian untuk mengembalikan amanat ini kepada pemiliknya. Jadi kata-kata amanat di sini apa artinya? Al-wada'i, yaitu barang titipan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu al-iffa wasiyana, yaitu berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas yang tadi kita ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu 62, qalat ihdahuma ya abdi istajir inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin. Ya, jadi amin di sini apa? Yaitu pekerjaan. Kemudian wa minal amanah, baru berapa tadi? 2. Kemudian yang ketiga, yaitu al-fara'id, kewajiban. Sebagaimana Allah katakan tadi dalam surah Al-Ahzab, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Dan kalian berkhianat dengan amanat kalian. Jadi amanat di sini sebagai apa? Kewajiban. Ya. Apa saja dari 3? Yang pertama, barang titipan. Kemudian yang kedua, pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kewajiban. Ya, jadi kalau kita dapatkan kata amanah di dalam Al-Quran, maka tidak akan keluar dari tiga hal ini tadi. Wa minal amanah hifdzul asrar zawjiyah. Dan di antara amanat yang terbesar, yaitu menjaga rahasia rumah tangga. Ya, urusan rumah tangga ini jangan sampai keluar. Ini amanat yang besar. Urusan rumah tangga terjadinya di rumah dan tidak boleh keluar dari rumah. Urusan rumah tangga kita. Kecuali kalau memang kita posisinya ingin ya curhat, ya kepada orang yang memang bisa memberikan solusi kepada kita. Bukan setiap orang kita curhati, dan setiap orang kita ceritakan tentang masalah rumah tangga kita. Ya, sehingga Rasulullah SAW sudah mengatakan, Inna min a'zamil amanah indallah yaumil qiyamah. Bahwasanya amanat yang terbesar di sisi Allah SWT pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, yaitu ketika seorang laki-laki, seorang suami, dia menceritakan semua rahasia istrinya. Dia ceritakan. Wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirrah. Dan juga istrinya ini menyebarkan rahasia suami, sama-sama menyebarkannya. Thumma yanshuru sirrah. Maka dia
ya sebarkan semua rahasianya. Bahkan ketika cerai pun, ketika seorang cerai pun, tidak boleh seorang menceritakan keburukannya. Sudah cerai sudah. Sehingga Allah mengatakan apa dalam surah Al-Baqarah, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Kebaikan yang Allah ingatkan. Kebaikan yang telah kalian lakukan di antara keduanya, jangan kalian lupakan. Lalu sekarang yang ketika sudah cerai, maka yang satu menyebarkan yang keburukannya, yang satu menyebarkan keburukan. Ya tidak ada yang nilai Islam sama sekali. Ya maka di sini amanah yang terbesar yaitu hifdzu asrar zaujiyah, yaitu menjaga rahasia rumah tangga. Kemudian terakhir masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minha adl hakim bainar ra'iyah. Bagaimana keadilan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Rawahu Muslim min hadits Abi Dzar, qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miruni. Maka Abu Dzar ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menawarkan dirinya, ya Rasulullah, tidakkah kau gunakan aku? Ingin digunakan. Abu Dzar ini dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa saya lakukan untuk Islam? Ala tasta'miruni. Maka qala fadaraba bi yadihi ala mankibai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pundaknya Abu Dzar, di atas pundaknya. Dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu karakter sahabatnya masing-masing. Kemampuannya masing-masing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Ketika Abu Dzar mengatakan demikian, maka Rasulullah mengatakan, "Innaka dha'if." Engkau ini lemah wahai Abu Dzar. Wa innaha amanah. Sedangkan yang akan engkau emban ini adalah amanah. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun wan nadamah. Karena amanah ini nanti pada akhirnya yang terjadi pada hari kiamat khizyun, yaitu kehinaan, wan nadamah. Apa nadamah? Menyesal. Dia menyesal. Kenapa dia ambil amanah tersebut? Khizyun wan nadamah. Illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali mereka yang mengambil menggunakannya dengan haknya, wa adallati alaihi fiha, yaitu mereka yang mengembalikan hak-haknya. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini berkaitan dengan masalah amanah. Jadi kita berusaha untuk menjaga amanat-amanat yang telah diberikan kepada kita. Entah itu urusan pekerjaan kita, entah orang yang telah menitipkan amanat itu kepada kita semua, entah itu berkaitan dengan masalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya Allah apa? As-Sami' Al-Basir. Allah itu mendengar semua ucapan yang kita ucapkan, itu Allah mendengar, wal basir. Dan Allah mengetahui, melihat semua apa yang telah kita lakukan, semuanya dilihat oleh Allah. Oleh karena itulah ketika Abu Jahal meletakkan kotoran di atas pundaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Ya, jangan kau taat wahai Muhammad, wasjud, sujudlah, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ada pertanyaan? Fadhal. Jelas semua ya, insyaallah ya. Ya, betul. Seorang karyawan yang bersantai-santai di jam waktu kerjanya itu apa enggak aman? Maksudnya dari tugasnya dia itu santai, enggak melakukan pekerjaannya dengan baik, itu apa enggak aman? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah bekerja, berarti kita berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Kalau kita bekerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, kemudian ternyata
ternyata kita diberikan waktu pekerjaan kita mulai jam 9 pagi sampai jam 3 subuh. Ya, kita bekerja, kita datang tepat waktu. Dan kita telah diberikan tugas oleh kantor kita, tugas yang telah kita lakukan ini dan ini. Ternyata kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita, maka boleh kita melakukan apa yang kita inginkan. Dan kita sampaikan bahwasanya tugas yang telah kita lakukan telah kita selesaikan. Ya, berarti apa? Kita sudah menjalankan dengan baik. Ya, kecuali kalau memang kita keluar dari tempat kantor kita, maka kita wajib untuk izin. Ya, selama kalau kita memang istirahat, kita duduk ya di tempat kantor kita, ya tetapi tugas itu telah selesai, maka insya Allah la haraj. Maka ini tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Apa Ustaz? Penjelasan kadang di medsos itu ada yang menyampaikan sesuatu curhat, tapi di medsos itu apa juga menebarkan rahasia gitu. Kategori itu enggak ya? Jadi memang menyebarkan rahasia ini sekarang lebih mudah dibandingkan zaman-zaman dahulu. Kalau sekarang kita sampaikan sebentar, maka sudah sampai di penjuru dunia. Ya, mereka semua mengetahui. Oleh karena itulah berkaitan masalah asrar zaujiyah, yaitu urusan rumah tangga kita, ya, entah itu kemesraan kita, masalah kita, ya, maka itu semua tidak boleh kita sebarkan, khusus untuk di rumah tangga saja kita. Ya, maka ini karena ini adalah amanah. Ya, tidak boleh kita sebarkan. Kalau kita sebarkan berarti apa? Berarti kita telah menghancurkan kehormatan istri kita atau sebaliknya. Istri kita menghancurkan kehormatan kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ketika hajjatul wada, dia mengatakan inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ya, bahwasanya inna dima'akum, bahwasanya darah kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, haramun 'alaikum, yaitu haram di antara kalian, ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini, fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, wa fi syahrikum hadza, dan di bulan ini, ya, yaitu hari Arafah di bulan Dzulhijjah, dan di kota Makkah. Ya, ini khutbah Rasulullah SAW ketika hajjatul wada, karena ini berkaitan dengan masalah apa? Kehormatan. Oleh karena itulah lisan ini kita jaga. Ya, lisan kita jaga, tangan kita jaga. Sehingga Allah mengatakan pada yaumul qiyamah, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaitu kami tutup mulut mereka dan tangan mereka menjadi saksi, dan juga kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Ya. Karena yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu dua hal, al-fam wal faraj, yaitu lisan mereka dan kemaluan mereka. Dia yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah SWT, at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu orang yang takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Cukup. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Nah, fadhal. Kalau kita punya beberapa putra masing-masing kan beda-beda. Ternyata ada beberapa itu yang kita arahkan ke pondok itu nggak mau. Kita paksakan atau kita ikuti mereka. Jadi gini, kita ini sebagai orang tua pasti mengetahui karakter anak kita masing-masing, mana yang cocok bagi mereka, ya. Jadi orang tua ini mengarahkan. Tetapi yang terpenting di dalam pondasi agama mereka. Pondasi agama ini tidak boleh lupa. Yaitu bagaimana kita mengajarkan bacaan Al-Quran kepada mereka, kemudian berkaitan dengan masalah usuluddin, pondasi agama mereka, kemudian sholat mereka, ya, ilmu hafalan Al-Quran mereka. Kalau mereka sudah menjalankan, kemudian mereka ingin, ya, menjalani sesuai dengan kodrat mereka, dengan kemampuan mereka, maka kita arahkan sebagai orang tua. Ya, kita arahkan sebagai orang tua. Jadi memang kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memang semua orang tua misalkan anaknya 9 atau 10.
maka 10-10-nya masukkan pondok semua misalnya, ya nggak ada masalah. Ya, selama dia mengetahui bagaimana kapasitas kualitas anaknya. Kalau memang ada anaknya yang memang dia memiliki kualitas yang lebih, maka dia bisa masukkan ke dalam bidang kedokteran. Tetapi dengan catatan dia sudah memiliki fondasi ilmu yang baik. Dimanapun kita meletakkan anak kita, kalau memang kita sudah memberikan ya modal ya agama kepada mereka dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya dimanapun kita letakkan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Rasul mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Rasulullah mengatakan kepadanya Abdullah bin Abbas, ihfadillah, jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Jaga Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapan. Ya, kalau memang dia sudah menjaga perintahnya Allah, yang menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada mereka. Karena penjagaannya orang tua ini terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak kita. Tetapi di antara sifatnya Allah itu ada Al-Hafidh. Ya Allah ini maha menjaga. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah ini sebaik-baik penjaga dan Dialah Allah yang maha pengasih. Ya, jadi kita yang mengarahkan ya kemana anak kita akan berjalan dan kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.